Anda kembali di AI News Siang. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa polisi sebagai pelapor dugaan pencemaran nama baik yang melibatkan Roy Suryo CS. Dalam pemeriksaan ini, penyidik menyita ijazah asli SMA dan S1 milik Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo diperiksa di Mapolresta Surakarta. Jokowi diperiksa sebagai pelapor dalam kasus dugaan pencemaran nama baik terkait ijazah palsu. Jokowi diperiksa di Solo karena kebetulan penyidik Polda Metro Jaya juga sedang berada di Solo dan memeriksa 10 saksi lain dalam kasus ini. Di Polda Solo ini tadi juga sudah ada, ternyata pemeriksaannya juga ada 10 saksi lain yang diperiksa, dan para penyidik kan juga setelah memeriksa 8 orang hari Senin kalau tidak salah. Kemarin juga katanya ada, kami kurang tahu berapa orang, tapi hari ini tadi kami dengar ada 10 saksi lain. Ya, ada beberapa saksi lah yang terkait dengan perkara ini. Tadi kami dampingi, ada Pak Andra, Pak Pauli, Pak Firman, Pak Adam juga, Bu Sila semua. Tentunya ini adalah tahapan yang sangat penting, karena sebelumnya Pak Jokowi sudah diperiksa di tahap penyidikan. Ini kan adalah karena perkara sudah naik ke tahap penyidikan, kemudian Pak Jokowi juga diminta keterangannya lagi. Tadi sekitar ada 45 pertanyaan. Dalam pemeriksaan ini, Jokowi membawa dokumen termasuk ijazah asli SMA dan sarjana yang telah diserahkan kepada penyidik. Penyidik memberikan 45 pertanyaan pada Jokowi dalam pemeriksaan kali ini. Solo, Jawa Tengah, Tim Liputan AI News melaporkan. Usai pemeriksaan, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut bahwa dirinya diberi 45 pertanyaan seputar Dian Sandi yang memposting ijazah dirinya, serta soal Kasmujo yang disebut sebagai dosen pembimbingnya. Selain itu, Jokowi juga menyebut bahwa ijazah SMA dan sarjana miliknya disita polisi. Yang baru tadi mengenai Mas Dian Sandi, apakah kenal, kapan pernah bertemu, apakah saya yang meminta untuk memposting ijazah saya. Semuanya saya jawab bahwa saya bertemu di rumah saat Mas Dian Sandi bersilaturahmi dan meminta maaf karena telah memposting ijazah S1 saya. Insinyur Kasmujo, saya sampaikan bahwa beliau itu adalah dosen pembimbing saya, dan memang dosen pembimbing saya. Tapi untuk dosen pembimbing skripsi memang bukan Pak Kasmujo, tapi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Ini untuk lebih memperjelas saja. Ya, juga sudah dilakukan tadi penyitaan ijazah asli S1. Sementara itu, pakar telematika Roy Suryo dan kawan-kawan menggelar deklarasi perjuangan di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat. Mereka menolak kriminalisasi terhadap para akademisi dan aktivis. Deklarasi perjuangan ini dihadiri sejumlah terlapor terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, turut hadir sejumlah terlapor kasus ijazah Jokowi, yakni Rizal Fadila, Kurnia Triroyani, Dr. Tifa, hingga mantan Ketua KPK Abraham Samad di Gedung Juang 45 Menteng, Jakarta Pusat, Rabu siang. Dalam deklarasi ini, Roy Suryo menilai bahwa Jokowi mangkir dalam pemeriksaan kasus ijazah palsu dirinya, namun hadir pada kongres salah satu partai di Solo. Roy juga menyinggung pemeriksaan terhadap Jokowi yang justru tim penyidik Polda Metro Jaya yang bertolak pergi ke Solo. Selain itu, Abraham Samad meminta kepada para aktivis dan akademisi agar tak berhenti melakukan investigasi untuk membuktikan palsu atau tidaknya ijazah Jokowi. Tidak boleh disalahgunakan. Jadi hari ini di tempat yang sangat bersejarah Gedung Juang Menteng 45 ini, saya ingin teriakkan semangat. Harus berani, kita harus teriakkan kepada orang-orang, harus jujur. Ada orang yang tidak jujur, ngakunya sakit, tapi masih bisa teriak-teriak di kongres partai. Partai yang gambarnya gajah. Gajah yang artinya gak punya ijazah.
praktis politik beliau, dan saya tidak akan berlama-lama. Mari kita satukan kekuatan kita dari Jogja, Jakarta, dan insya Allah kota-kota lain. Kita akan bergerak bersama. Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya membuat SPDP terhadap 12 orang ini adalah salah satu bentuk ingin meneror sedikit agar supaya kalian menjadi kendor, agar supaya kalian menghentikan investigasi Anda terhadap jasa Pak Jokowi. Oleh karena itu, saya ingin sampaikan kepada kita semua yang ada di ruangan ini, kita tidak usah terlalu pusing dengan SPDP 12 orang yang terlapor itu. Anda biasa-biasa saja. Ya. Karena kalau Anda pikirkan SPDP itu, saya khawatir nanti kekuatan Polda Metro Jaya memeriksa relawan Jokowi dalam tim Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Mereka diperiksa dengan status saksi pelapor. Ya, datang ya. Oke. Relawan Jokowi sekaligus Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina dan Sekjen Peradi Bersatu Ade Darmawan mendatangi Polda Metro Jaya Kamis pagi. Kedatangan mereka ke Polda Metro Jaya guna memenuhi pemanggilan penyidik sebagai saksi pelapor dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Menurut Sylvester, tudingan ijazah palsu Jokowi yang dilayangkan Roy Suryo CS tidak memiliki bukti sama sekali. Sementara Peradi Bersatu mendesak Polda Metro Jaya untuk menetapkan tersangka dalam kasus ini. Ya, saya pikir sebenarnya isu ijazah palsu dan juga isu pemaksulan ini udah game over ya, udah selesai ya kan. Tinggal kita lihat drama-drama dan telenovela yang akan terjadi mulai nanti penyidikan, terus ditetapkan para tersangka, mungkin lebih banyak dari 5 nih, ya kan? Nah, itu kewenangan penyidik. Setelah itu nanti ada terdakwa dan juga narapidananya siapa gitu loh. Jadi karena apa? Karena kalau saya sebagai masyarakat juga, ya kan, termasuk juga saya orang hukum juga, yang saya lihat bahwa tudingan terhadap ijazah palsu ini bukti-buktinya dari pihak yang menuding atau pihak yang menggugat ya, itu nggak ada sama sekali ya. Sampai hari ini, dari awal sampai hari ini, saya meyakini soal ijazah Jokowi ini sudah berakhir. Kita tunggu menantikan penetapan tersangka segera nih, secepat mungkin. Saya percaya penyidik segera menetapkan para tersangka. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Syahriza Zanski di Polda Metro Jaya. Selamat siang, Reza. Bagaimana jalannya pemeriksaan dan apakah ada informasi mengenai penetapan tersangka terkait dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini? Ya, baik, betul sekali, Zila. Hari ini adalah pemeriksaan dari pihak pelapor terkait tudingan ijazah Joko Widodo terkait ijazah palsu, dan dimana tadi pada setengah jam yang lalu ada beberapa pihak ya, baik itu tim advokat public defender dari Peradi Bersatu yang datang untuk memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya, yakni di Reskrimum tentunya. Dan tadi tim advokat terdiri dari Ade Darmawan dan juga Sylvester Matutina tadi sempat berbincang dengan awak media yang mengungkapkan beberapa keterangan, diantaranya adalah pihaknya yakin bahwasanya Roy Suryo dan kawan-kawan ini bisa ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Pihaknya juga kendati tidak membawa beberapa bukti spesifik, namun akan membawa keterangan lebih lanjut terkait kasus tudingan ijazah Joko Widodo yang disebut oleh Roy Suryo CS ini sebagai ijazah palsu. Dan tadi diungkapkan juga bahwasanya pihaknya meminta agar, maksudnya ini melakukan himbauan agar Roy Suryo segera ditetapkan sebagai tersangka begitu. Dan sekilas Zila mengenai kasus tudingan ijazah palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan ini, kemarin Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini memenuhi panggilan Mapolresta Solo, di mana dilakukan penyidikan oleh Polda Metro Jaya di Mapolresta Solo, dan hasil daripada penyelidikan itu sendiri bahwasanya Jokowi dicecar sebanyak 45 pertanyaan dan juga disita ijazah Jokowi, baik itu ijazah SMA dan juga ijazah S1 guna memenuhi proses penyelidikan terkait tudingan ijazah Jokowi yang dinilai ataupun yang disebut palsu begitu. Dan
pihak Jokowi juga membantah bahwasanya menyuruh Dian Sandi ataupun kader PSI dalam memposting foto ijazah tersebut ke media sosial, sehingga hal inilah yang menjadi runtutan daripada pemeriksaan sebagai saksi pelapor oleh tim advokat public defender dan juga Pradi Bersatu begitu. Dan kami masih menunggu apa nanti hasil pemeriksaan terhadap pelapor, yakni Ade Darmawan dan juga Sylvester Matutina yang tergabung dalam Pradi Bersatu. Namun bisa dipastikan proses penyelidikan ataupun proses penyelidikan masih berlangsung oleh pihak Polda Metro Jaya di Reskrimum tentunya pada hari ini. Kembali ke Anda, Zila. Baik, terima kasih Syahreza Zanski atas laporan Anda langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali.